Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi pelatihan bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan Filmora. Silakan Bapak Ibu sekalian mengunjungi website filmora.wondershare.net. Di sana kita akan menginstal aplikasinya. Jadi setelah kita kunjungi websitenya, Bapak Ibu sekalian langsung bertemu dengan link downloadnya gitu ya. Di sini ada tulisannya free download, tinggal diklik saja. Lalu akan muncul pop-up aplikasi yang akan di-download. Untuk aplikasinya, instalasinya itu secara online sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di sini tertera 1 MB, itu sangat kecil. Tetapi ketika misalkan kita install, itu memerlukan koneksi internet. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai ketika sudah mendownload ini lalu offline. Ya itu ya. Sebaiknya dalam kondisi online seperti itu. Baik, karena saya sudah menginstal Filmora, saya akan membuka langsung Filmoranya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan Filmora. Hal yang pertama yang sebelum kita lakukan, sebelum mengedit, ialah memasukkan konten-konten yang akan kita edit, seperti video, gambar, ataupun musik. Itu bahan-bahan yang kita akan edit, kita sambung untuk menjadi sebuah video pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan fitur yang pertama ialah fitur media yang saya arahkan dengan kursor gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini di kiri atas ada tulisan media, silakan Bapak Ibu sekalian klik media. Nah, di sini ada klip film. Cara untuk memasukkan kontennya, Bapak Ibu sekalian sebetulnya bisa drag and drop gitu ya. Ditarik dari folder lalu dimasukkan ke Filmora ke bagian uh, klip movie ini. Tetapi cara mudahnya Bapak Ibu sekalian bisa double klik di area ini. Silakan double klik lalu masukkan konten audio, video, dan gambar. Contohnya seperti ini, saya langsung masukkan ketiga-tiganya, lalu klik open. Nah, prosesnya sudah selesai. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan konten-konten ini ke dalam timeline. Timeline ini yang saya arahkan dengan kursor. Ini adalah timeline ya, ada durasinya, di sini ada 0 sampai 5 detik, skalanya 5 detik, 5 detik, ya Bapak Ibu sekalian ini bisa dikecilkan dan bisa dilebarkan dengan cara mengklik, lalu ditahan, lalu ditarik ke kanan dan ke kiri untuk mengurangkan durasi ataupun mengurangkan skala dari durasinya. Itu bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di samping timeline gitu ya Bapak Ibu sekalian, di sini ada 2 logo. Logo klip movie gitu ya di sebelah kiri yang saya arahkan dengan kursor, lalu ada not nada. Ini adalah layer. Jadi ada 2 jenis layer dalam timeline itu. Ada layer untuk video dan gambar yang disimbolkan dengan roll film. Lalu yang musik itu ya ataupun audio itu diberi logo dengan note. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan konten-konten tersebut dengan cara drag and drops. Nah, bagaimana cara memasukkan konten ke dalam timeline? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempreview. Jadi selama kita syuting, kita lihat bagian mana yang akan diambil ke dalam video yang akan kita edit. Jadi tidak langsung drag and drop gitu ya Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti ini. Saya akan melihat konten video yang saya ingin edit. Ini di sini ada klip movie-nya, tinggal di double klik otomatis nanti ada muncul di layar. Nah, seperti ini. Ini kita melakukan preview. Jadi kita tonton terlebih dahulu videonya seperti ini. Scene 6, take 2, action. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi persoalan tersebut? Nah, kita lihat ada bagian aba-aba dan ada bagian isi dari video tersebut. Yang kita ambil adalah bagian isi dari video. Jadi kita tidak memerlukan bagian aba-abanya. Nah, cara memotongnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian di play, Scene 6, take 2, action. lalu tekan spasi. Nah, tekan spasi itu digunakan untuk menghentikan pada bagian isinya. Jadi kita lihat bagian isinya apakah sudah tepat gitu ya. Nah, mungkin kita mundurkan agar tidak di saat ibunya sedang membuka mulut, tapi lebih baik dimulai dengan yang saat tutup mulut gitu terlebih dahulu. Lalu silakan untuk menandainya gitu ya. Yang ini akan kita ambil adalah dengan menggunakan
mark in ini gitu ya. Tinggal diklik saja mark in-nya. Nah, dia akan menandai, video bagian awal yang akan kita ambil. Lalu kita play lagi. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi persoalan tersebut? Nah, kan ada aba-aba cut ya untuk dipotong. Kita tidak memerlukan bagian itu. Jadi kita mundurkan dulu, coba kita play. Persoalan tersebut? Nah, berarti sampai situ saja sebetulnya video ini yang akan kita masukkan ke dalam timeline. Nah, selanjutnya kita harus mengklik yang mark out. Nah, ini adalah untuk menandai video akhir yang akan kita masukkan. Tinggal diklik saja. Nah, ini adalah tanda untuk konten yang akan kita masukkan ke dalam timeline. Tinggal Bapak Ibu sekalian tarik saja, ya, kita klik, terus ditahan, ditarik ke dalam timeline, timeline seperti ini. Nah, video ini sudah masuk ke dalam timeline kita. Jadi langsung sudah sesuai gitu ya isi yang kita ambil. Contohnya seperti ini nih. Saya akan eee, memulai videonya. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi persoalan tersebut? Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi di sini kita lihat ya, di sini ada 2 logo klip, movie. Nah, di sini adalah layer satu, ini layer 2 ya yang isinya, video dan layer satu itu kosong. Nah, kita simpan saja bagian video itu, untuk, di bagian layer 2. Kalau di layer satu nanti kita akan isi untuk background. Nah, pertanyaannya adalah kenapa video ini berwarna hijau? Nah, karena video ini memerlukan background yang memanipulasi. Jadi seakan-akan di sebuah ruangan kelas yang bagus, yang eye catching, yang enak dilihat. Jadi kita bisa memanipulasinya dengan cara kita syuting dengan menggunakan background yang warna hijau agar mudah diedit. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan background yang akan menjadi, latar dari video ini. Nah, di sini sudah saya siapkan gambarnya, kita simpan di layar satu. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian, lalu kita susun sesuai dengan, kita ratakan ya sesuai dengan videonya, tinggal diklik untuk meng-cut, untuk memotongnya, tahan, klik dulu ininya ya, layer gambarnya, lalu klik yang berlogo gunting. Nah, bagian luarnya sisanya gitu ya, kita delete saja. Kita delete gitu ya. Nah, jadi ini kan sudah rata ya Bapak Ibu sekalian, sesuai dari awal sampai akhir, susunannya sama gitu ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghilangkan background dari warna hijau ini gitu ya. Caranya seperti ini, Bapak Ibu sekalian klik bagian, video gitu ya. Nah, yang saya lakukan, lalu ke bagian, logo dari green screen. Nah, ini yang untuk menghilangkan warna hijaunya, tinggal diklik saja. Lalu di sini masuk ke chroma key. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat di sini hijaunya sudah hilang, dia otomatis kalau warnanya hijau. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian backgroundnya warna putih, warna biru, nah silakan nanti menggunakan pipet. Jadi klik pipetnya lalu arahkan kepada backgroundnya seperti ini. Tinggal diklik, dia langsung hilang. Nah, ya di sini masih terlihat backgroundnya itu warnanya masih abu-abu, berarti belum bersih nih warna hijaunya hilang, masih ada sebetulnya, masih terlihat kasar. Jadi kita bisa memainkan ada offset, ada tolerance, ada edge, thickness gitu ya dan sebagainya. Itu kita bisa mainkan ditarik-tarik. Nah, seperti ini. Jadi biar bagus kita sesuaikan gambarnya, misalkan ya, nah ini sudah terlihat bagus. Nah, jangan sampai, talent-nya menghilang gitu ya. Kita cari, formula yang baiknya. Nah, mungkin seperti ini sudah cukup. Jadi video kita sudah mempunyai latar. Nah, tetapi latarnya ini masih ada bagian hitamnya nih, tidak full gitu ya. Kita ingin full. Nah, bagaimana cara untuk, eee, men-scaling-nya gitu ya atau membesarkannya? Caranya Bapak Ibu sekalian klik pada bagian background seperti ini yang ada di layar, diklik, nah lalu masuk ke transform. Nah, di sini otomatis dia akan masuk ke transform. Bapak Ibu sekalian tinggal di minimize gitu ya, di sini ada scale gitu ya, tinggal ditarik saja kita perbesar. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, klik tekan oke, seperti itu. Video background sudah dimasukkan. Yang selanjutnya adalah musik misalkan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, musik ini tinggal ditarik saja sebetulnya karena kita sudah memasukkan kontennya. Lalu kita tarik ke dalam timeline seperti ini, gitu ya. Nah, musik sudah masuk, coba kita dengarkan. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi persoalan tersebut? Nah, ada suaranya ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kecil, tidak apa-apa. Dia kalah dengan suara, narasi. Itu menurut saya sudah cukup karena bagusnya backsound itu tidak dominan gitu ya.
itu hanya pengisi saja kalau misalkan ada jeda kosongnya gitu ya. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah karena durasi musik ini panjang, kita hanya membutuhkan hanya 3 menit lebih, berapa detik gitu ya di sini. Ini kita hapus saja bagian musik yang ini, kita klik, kita cut, kita hilangkan, kita klik bagian lebihnya lalu lakukan delete. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini video sebetulnya sudah jadi, tetapi apa yang kurang? Yang kurang adalah openingnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Video ini belum ada openingnya. Jadi hanya, video isi saja yang sudah kita selesai edit. Nah, sebaiknya kita setiap membuat video harus mempunyai openingnya sebagai pembuka ataupun judul dari video tersebut. Jadi kita tarik dulu ke sebelah kanan gitu ya, kita jauhkan dulu agar nanti bagian detik ke 0 ini kita isi dengan opening. Nah, untuk memberikan opening, Filmora itu sudah mempersiapkan template-template yang bagus-bagus gitu ya Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke bagian title. Nah, di atas itu ya, di deretan media, audio, title, dan transition, itu adalah efek-efek yang kita bisa masukkan ke dalam video. Jadi kalau untuk menambahkan, opening, Bapak Ibu sekalian, tinggal klik title, lalu cari yang bagus, misalkan ya, yang openingnya bagus, misalkan kita bisa lihat tinggal caranya dengan klik saja, gitu ya. Kalau misalkan ada logo panah ke bawah itu berarti template-nya belum terdownload. Bapak Ibu sekalian bisa mendownload-nya terlebih dahulu, karena ini memang online kalau misalkan mendownload ya. Tinggal diklik saja dia otomatis, melakukan downloading. Tapi kita cari saja yang sudah ada gitu ya, tidak memerlukan, download-nya. Misalkan seperti ini, new opening. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini, lalu kita coba play gitu ya. Wah, ini opening yang akan kita gunakan. Nah, caranya bagaimana? Tinggal diedit saja nih. Yang di sini akan ada your text here, headline here gitu ya. Itu kita bisa ganti dengan judul dari video kita. Caranya seperti apa? Double klik saja pada timeline gitu ya. Di sini ada timeline video, double klik. Dia otomatis masuk ke eh, bagaimana merubah teksnya. Misalkan dari your text dulu, kita klik dulu your textnya. Nah, kita klik. Nah, di sini di bagian kiri kita ganti. Misalkan topik satu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita rata kirikan seperti ini biar bagus. Headline-nya kita ganti misalkan matematika. Kita ratakan lagi. Nah, kita kecilkan saja ya ukurannya. Misalkan 4. Nah, seperti ini. Lalu here-nya misalkan kelas. Kelas 9 misalkan contohnya. Kita jajarkan lagi seperti ini. Nah, ini sudah jadi openingnya. Jadi kalau kita play, dia akan seperti ini. Nah, ini sudah cukup jadi opening. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah menyambungkan video pembuka dengan video isi. Silakan tarik saja video isinya, gitu ya, yang tadi kita sudah geser ke arah kanan, kita tarik lagi untuk nempel ke opening. Nah, seperti ini. Kalau sudah nempel, kita play gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini openingnya lalu langsung isi. Lalu, Tetapi bagaimana dia tabrakan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya tidak ada transisi di dalamnya. Jadi sebaiknya kita harus membuat transisi kalau, mengedit video. Jadi ketika perpindahan antara opening, isi, dan penutup gitu ya, closing, itu harus menggunakan transisi biar tidak kaget gitu ya yang nontonnya. Nah, kalau transisi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di deretan media, audio, title, dan transition. Tinggal diklik saja gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa pilih ini contoh-contoh dari transisinya. Misalkan, yang ini yang kita gunakan, misalkan dissolve. Kita tarik saja, lalu kita simpan di antara video opening dan video isi. Lepaskan saja, nah akan seperti ini. Kita play. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi persoalan tersebut? Nah, ini sudah bagus sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Isi sudah, opening sudah. Lalu apa yang kurang? Kalau misalkan kita membuat video pembelajaran, pasti kita memerlukan identitas talentnya. Jadi penonton tuh tahu siapa ini yang sedang berbicara di videonya. Kita harus memberi title gitu ya, judul, nama. Nah itu juga sudah disediakan oleh eh, Filmora gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tinggal klik ke menu title, diklik saja. Lalu di sini kita masukkan. Nah di sini ada bagian yang bawah gitu ya, seperti berita. Kita cari yang bagus. Nah, contohnya ini.
Kita tarik saja gitu ya, kita play misalkan ya, kita lihat. Nah ini kita bisa masukkan untuk identitas, talent-nya. Kita tarik, kita simpan di layar video seperti ini, lalu kita ratakan sesuai dengan, akhir videonya. Kita hilangkan bagian lebihnya. Sebentar, saya cut dulu. Nah, kita delete. Nah, kita ini sudah menjajarkannya, lalu mengeditnya pun sama. Jadi double klik dulu pada layar, lower third-nya, double klik, lalu yang your text-nya kita ganti dengan nama ibunya. Misalkan kita kasih nama di sini Ibu Triana. Nah, kita jajarkan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita play gitu ya, nanti akan seperti ini. Nah, bagusnya ini tidak sejajar ya kalau awalnya, biar tidak langsung ada. Bentar, nah kita tarik seperti ini contohnya. Nah, oke, sekarang kita play coba. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi persoalan tersebut? Nah, ini kan sudah bagus ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau ini tinggal klik OK saja ya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah sesuai, klik OK. Nah, ini sudah bagus, sudah ada titel talent-nya ataupun identitas talent-nya sudah masuk. Lalu apa lagi yang harus kita bisa, masukkan ke dalam video ini? Misalkan Bapak Ibu sekalian ingin menampilkan, foto ataupun gambar, bisa saja sebetulnya. Tinggal ke media misalkan ya. Bapak Ibu sekalian tinggal cari, misalkan Bapak Ibu sekalian ingin menampilkan, tanaman. Misalkan ya, saya double klik, saya cari, di sini kebetulan ada, foto gambar tanaman, contohnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu ingin menampilkan tanaman pada bagian, detik ke-6 misalkan ya, seperti ini yang saya arahkan ke detik ke-6. Nah, ini tinggal ditarik saja Bapak Ibu sekalian. Nah, kita jajarkan, bisa dipotong ataupun ditarik seperti ini nih. Nah, itu bisa. Ini kan menutupi talent-nya, kita kecilkan, caranya seperti tadi, sama, double klik saja. Double klik pada layar, foto ini, lalu di sini ada transform, Bapak Ibu sekalian, lalu scale-nya diturunkan. Nah, seperti ini kita simpan misalkan di, eee, bagian kiri talent-nya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat transisi itu ya. Jadi kemunculan gambar ini jangan tiba-tiba seperti ini. Jadi kurang bagus kalau misalkan seperti ini. Lalu, bagaimanakah Nah, cara misalkan seperti itu, ini kan terlalu mengagetkan. Bagusnya menambahkan transisi. Nah, kita bisa menambahkan transisi yang seperti tadi. Seperti ini kita sesuaikan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita play gitu ya. Jadi kemunculannya pelan-pelan. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi Nah, persoalan tersebut? kalau seperti itu kan sudah bagus sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya. Itu sudah cukup untuk membuat sebuah video pembelajaran yang sederhana gitu ya. Hanya mengenal media, audio, title, dan transition. Sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian bisa di-explore di sini di title banyak teks-teks animasi yang bisa Bapak Ibu pakai untuk menampilkan judul, menampilkan pengertian, misalkan ya untuk menjelaskan sesuatu pengertian atau jenis-jenis, komponen dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. Ada transisi pun banyak gitu ya seperti PowerPoint gitu ya antara slide 1 dan slide 2 perpindahannya itu hampir sama ini unik-unik, yang ada di Filmora. Lalu ada efek gitu ya, ini kalau efek misalkan kayak blur, ada bintang-bintang, bercahaya, ataupun, unik-unik lah misalkan gitu ya. Lalu kalau elemen di sini ada emoticon gitu ya, objek-objek yang sudah punya animasinya. Bapak Ibu sekalian tinggal drag and drop saja sebetulnya ke dalam, timeline, tinggal ditarik lalu otomatis, videonya atau animasinya bisa bergerak. Lalu yang terakhir adalah split screen. Kalau split screen ini ketika kita ingin menampilkan 2 objek misalkan ya, seperti ini contohnya. Saya memilih, yang ada 2 gambar gitu ya Bapak Ibu sekalian ataupun 1 sampai 24 misalkan silakan saja tidak masalah sebetulnya. Nah misalkan Bapak Ibu sekalian ingin menampilkan 2 gambar dengan animasi misalkan ya, kita pakai misalkan yang ini, yang saya arahkan dengan kursor kita tarik ke bagian timeline seperti ini. Nah gitu. Lalu bagaimana cara memasukkan gambarnya? Double klik pada bagian, ataupun di split screen ini yang ada di timeline. Double klik gitu ya, lalu kita masukkan gambar. Misalkan seperti ini, kita masukkan gambar ini gitu ya, tinggal di drag and drop. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita play, jangan lupa tekan OK Bapak Ibu sekalian. Kalau kita play gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa menambahkan dengan,
gambar dengan, template yang sudah ada sebetulnya gitu ya. Jadi tidak perlu me-layout lagi gitu ya posisinya karena sudah disiapkan sebetulnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sudah disediakan, animasinya, jadi tidak perlu repot-repot menggerakkan lagi gitu ya. Ini adalah aplikasi yang sangat, mudah untuk dipelajari. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa explore, semua tutorial sudah disediakan di YouTube, bisa dinikmati secara gratis gitu ya. Ini sudah menjadi video pembelajaran. Cukup seperti ini saja sebetulnya ya. Tinggal menyusun gambar, menyusun video, semuanya akan jadi. Nah, kalau sudah seperti ini dan ingin menjadikan satu video, Bapak Ibu sekalian bisa klik export. Seperti ini, klik export. Nah, di sini tinggal dipilih, formatnya apa. Biasanya kalau format video itu MP4 gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa maksimalkan, tekan, MP4 gitu formatnya, lalu memberi nama videonya misalkan topik 1, lalu disimpannya di mana gitu ya, videonya, misalkan di sini, lalu select folder, lalu ini ukurannya, ini frame rate-nya tidak perlu diedit lagi, lalu Bapak Ibu sekalian tinggal klik export. Nah, seperti ini adalah proses renderingnya. Nah, ini ada kita bisa sambil lihat gitu ya proses renderingnya akan seperti apa. Tinggal ditunggu sampai dengan selesai. Otomatis video sudah bisa dinikmati di folder yang tadi kita sudah tuju. Baik, seperti itu pelatihan dari ataupun tutorial dari Filmora. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan dicoba dan dipelajari. Saya tutup, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.